Akhirnya tuh begitu begitu critical thinkingnya hadir tuh, oh langsung kebuka semua. Dituntun, lu ketemu si A, si B, si C, si D, si A, si B, si C, si D tuh udah konfirmasi. Lu ada ngikut gini-gini ya dulu ya? Iya. Oke. Lu Hmm. kalau udah ada ngikut itu dijelasin begini 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 ya jadinya lu harus begini begini ya udah keluar sendiri. Kita akan dituntun ketemu guru lah kasar ngomong guru fisik yang membuat kita tuh bisa Hmm. keluar dari dari jebakan itu. Makanya Hmm. kalau kita niat tuh sebenarnya semesta menuntun. Kenapa? Karena pembelajarannya kita udah nangkep maknanya. Kok saya harus ngalamin ini sih gitu. Nah, makanya orang-orang kritis, orang-orang yang logiknya kuat itu nggak bisa digituin. Kalau tadi Kohen bilang pembelajaran, soalnya dulu pengalaman nih kok ya. Emang agak aneh Hmm. sih, saya bingung gitu ya. Ada temen dia kan percaya klinik gitu kan, sahabat deket saya gitu kan. Ya dia dia maksudnya kayak gitu, saya ngikut-ngikut aja gitu kan. Maksud pengertian ikut, oh ya udah, namanya juga dulu masih begitu-gitu banget kan, masih nggak inilah ya. Malah dulu tuh nggak sadar sama sekali kan, karena dulu ngerasa ya masih baik-baik aja gitu. Nah anehnya gitu dia kan kena masalah begitu-begitu mulu ya. Saya juga jadi Hmm. mikir tuh di situ, jadi mulai mikir kok kenapa sama dia kok jadi begitu ya bawanya, efeknya, dan buntut-buntutnya tuh saya kena gitu. Hmm. Nah begitu udah kena gitu kan segala macam, masa yang berantem dia sama pacarnya saya yang diserang, kan panik kan kok, orang nggak ngerti begituan gitu kan, nggak nyari pula gitu. Tapi anehnya ketarik ya, memang kayaknya suatu ini belum sadar kan nih kok, karena kan dulu kan nggak ngerti ya kok masalah lihat ke dalam, pas gitu ngelihat background orang tua gitu, mana tahu dulu kan, orang sibuk belajar doang, sibuk kerja gitu kan. Lama-lama setelah setelah berjalannya waktu gitu segala macam, mulai masuk ke diri sendiri gitu-gitu, nah mulai keluar nih kok memori-memori, misalnya nih Hmm. saya perhatiin, mama saya bawa ke paranormal gitu tuh mulai keluar kok di ingatan saya, padahal Hmm. nggak inget kan awal-awal, tiba-tiba pas lagi beberes gitu keluarlah memori gitu ya tentang paranormal gitu-gitu ya. Mungkin ya ini juga ya kok ya, maksudnya istilahnya kan nggak suatu kebetulan ya ditaruh di keluarga yang sama, maka saya Hmm. mikir gini, kenapa ya saya kok ketarik ya sama yang kayak gitu-gitu gitu loh kok. Hmm. Justru karena nih awalnya kok, karena ketakutan sama yang begitu-gitu jadi pindah-pindah kok, yang percis deh kayak yang kau bilang, akhirnya ketemu sama Hmm. yang ustadz ini, ketemu ustadz ini malah mengerikan kan, belakangnya saya pindah lagi gitu segala Hmm. macam. Ya karena Ya, karena belum dapat sebetulnya maknanya iya dari dulu nggak pengalaman sadar itu. kok, nggak sadar bahwa biangnya itu rupanya dari kecil nih, yang waktu kau bilang itu saya seperti spon, kan diajak ke Hmm. tempat-tempat begituan kan. Nggak ngerti lah saya lah, apapun yang di situ, malah saya nggak tahu kok, waktu saya beberes sendiri pun gitu ya, Hmm. saya tuh bisa, saya ngelihat gitu ya kok, ini nggak tahu ya yang saya lihat apa, yang saya lihat benar apa enggak, tapi kan maksudnya tuh udah ada di database saya gitu kan, saya ngerasanya itu loh, misalnya kayak yang si paranormalnya tuh nyuruh mama saya ngapain saya gitu, nah itu kan bahaya juga ya, anak kecil kan nggak tahu konsen kan, boro-boro konsen, Hmm. ngerti juga enggak, iya nggak sih? Hmm. Tapi bisa ya kalau kayak gitu ya, misalnya orang lain gitu memberi konsen. Nggak bisa. Karena ketidaksadaran kamu ya bisa. Karena kan kamu Hmm. karena kan waktu kita nggak sadar, jadi gini, mau kecil, mau tua, mau muda, mau nenek-nenek, ya kalau kita bergantung sama satu sosok figur otoritas, otomatis kan kita beri otoritas ke dia untuk kita, ngerti nggak sih? Iya, jadi kalau kayak gitu Milihin masih tergantung sekolahnya di ortu ya. mana gitu, ngerti nggak sih? Iya, 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 Kita iya, kan iya, belum iya. punya kemampuan untuk memilih kan, membuat pilihan berdasarkan otoritas kita sendiri, nggak bisa. Makanya kita memberikan bergantung kepada figur otoritas gitu. Nah, kadang-kadang kalau pengalaman jiwanya memang harus ngalamin itu, ya kita akan memberikan ke figur otoritas juga yang belum berkesadaran juga. Nah, itu ya memang nggak apa-apa. Ya itu perjalanan Kurikulumnya aja seperti lah ya. itu. Iya, 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 iya. Supaya bisa Nah, belajar apa ya? Bisa belajar penerimaan gitu loh. Ngerti nggak? iya, iya, betul. Ya dulu ya kok
sempat agak-agak dulu kan sempat kena juga ya. Cuman dulu waktu awal-awal tuh rada-rada parno tuh agak-agak parah ya. Soalnya kan ngerasa orang nggak ngerti kok kayak gituan juga. Maksudnya pun dulu misalnya ngikut-ngikut ya kok ya. Hmm. Meditasi lah atau misal kemana gitu memang nggak ada niat gitu kan ada orang kan yang tertarik pengen bisa ini, bisa itu, bisa Hmm. ini. Saya sih sebetulnya Hmm. nggak tertarik. Saya tuh cuman dulu ya pertama kali ya waktu kan ada saya kan tiba-tiba kecelakaan tuh kok. Nah, di situ tuh pertama sih memang saya akuin gitu ya. Kayak tadi tuh yang apa yang sebelumnya naik tuh yang masalah adiknya itu. Itu biasanya kayak gitu kan kalau saya pengalaman saya sih di triggernya kaget kan. Rupanya saya baru kayak orang ditepok gitu loh, kayak baru orang bangun tidur kan. Nah, di situ Shock. sih pertama kali yang ketakutan adalah yang muncul adalah takut mati dong. Gila ini udah Hmm. umur berapa belum ngerti apapun. Jadi waktu itu memang malah niatnya tuh cuma satu, tolong diajarin sholat dengan benar gitu. Cuman mau gitu Hmm. doang. Nah dari Terus? niatan begitu, itu tuh ngebawa ketemu, mohon maaf ya, ini maksudnya nyebut suatu profesi tertentu ya. Kan kok ustadz-ustadz gitu, malah saya sampai mikir gini, kok ini enggak, saya sampai ketakutan loh kok. Karena pengertiannya kan nggak ngertinya gini kok. Karena tuh kayak ada apa namanya istilahnya, metode-metodenya kan nggak yang umum gitu loh. Hmm. Karena ngelihat yang kayak gitu, nah saya ditemenin sama teman saya itu, dia terima-terima aja. Dia Oh. sampai sampai dia tuh tidur di kuburan. Gue bilang ini ngapain sih lu tidur di kuburan? Jadi Iya gini-gini. Ih serius kok. Pas itu dia cerita ada yang nyolek gitu. Gue bilang nggak, saya belum ikutan kan. Ngapain sih kayak gitu gitu loh. Jadi teman saya itu ingin mencari guru spiritual yang kayak begitu. Oh Saya iya, kan cuma iya. nemenin doang. Nah itu dia saya kenanya tuh ketarik-tarik gitu. Nah, Kena jadi efeknya gitu. ya jadi kuncinya adalah di kecerdasan emosional. Gitu. Hmm. Di saat kita nggak berani menghadapi emosi kita sendiri yang belum beres, biasanya kita Nah. memberikan wewenang ke pihak figur otoritas baru, paham nggak? Karena dia pikir Mm-mm. dengan gua belajar yang lebih tinggi, emosi gua bisa beres dengan sendirinya, padahal nggak bisa. Nah, betul, Luka apalagi dia kayak batin, tadi bisa menjanjikan trauma, gitu surga loh. kan kok, menjanjikan Iya, surga lagi tadi. Ngeri makanya banget kan? selama dia nggak sadar kalau yang bisa beresin luka batin adalah dirinya sendiri, yang bisa bikin dia cerdas secara emosional dirinya sendiri, dia akan terus-terusan gitu loh nyari figur otoritas di luar gitu loh, paham nggak? Oh iya ya, memang kesadarannya masih gitu sih dulu. Bener, padahal semua pengalaman mau ketemu guru yang di luar yang bagus ataupun yang tidak bagus itu pembelajarannya cuma buat kita tuh balik lagi ketemu masuk ke dalam diri ketemu guru sejati kita sendiri yang di dalam gitu. Tapi kan waktu itu kejadiannya itu ya kok misi awal tahun 2000 deh. Makanya saya waktu itu kan pas pada saat saya mencari pun kayaknya waktu itu nggak tahu ya kok mungkin agak-agak belum dibuka gitu ya jalannya malam semesta atau apa susah loh kok nyari yang kayak kayak gitu maksudnya agak-agak Bukan netral susah, gitu loh fokusnya, narainnya belum niatnya itu ketemu loh, kali kok. ikhtiarnya kemana gitu loh. Hmm, Kadang-kadang memang itu kan satu frekuensi ketemunya juga orang-orang gitu, pasti. Nah, kalau kamu udah mulai sadar, naik frekuensinya, dia akan ketemu orang-orang tuh yang akan satu frekuensi. Sekarang kamu masih main sebetulnya nggak sama temen kamu yang itu? enggak lah. Saya Nah, takut berarti banget udah kok. udah beda frekuensi di situlah makanya kuncinya di Saya diri tuh sendiri. saya tuh dulu sempat ada sampai suatu keputusan gini lama-lama mikir gini kenapa gue jadi kena masalah ya sama urusannya dia gitu. Saya nggak suka gitu loh. Yang berantem dia yang diserang saya kan bingung ya. Lah, Ya nggak usah aku bingung pikir juga, kan sekarang udah dulu tahu kan karena Mbak kok, masih di nggak satu dulu. frekuensi sama dia gitu loh. Betul. Dan mungkin memang ada ya namanya ada konsekuensi lah yang saya tidak sadari dulu mungkin dari tindakan saya memang terkait ke situ gitu kan. Kalau sekarang sih enak kok ngomongnya gitu. Kalau dulu kan mana bisa. Akhirnya waktu itu saya ngambil Ya nggak apa-apa kan keputusan. udah lewat, ngapain Iya, dipusingin. makanya iya waktu saya ngambil keputusan udah ninggalin aja gitu. Ya Nah itu berarti sekarang udah beda frekuensi. Kalau udah iya beda sih. frekuensi pasti ya kegeser sendiri lah nanti. Pasti udah diatur lah ya Mm-mm. mekanismenya. Kok yang mau saya tanya tentang dongeng nih kok. Mm.
itu misalnya kan tadi kan kan pasti kan dari sekian berapa nih ada kita berapa berapa miliar sih manusia di bumi gitu kan kan masing-masing punya rohnya beda-beda ya ya Terus kan beda-beda nggak gimana sama maksudnya? kan nggak maksud pengertian rohnya kan perjalanannya Secara beda-beda esensi nih rohnya sama lah. esensinya tetap sama cuman Terus, maksudnya kan kau bilang kan ada yang ngamatin nih ada si pihak yang mengamati yang mengalami. mm, Nah, saya maksudnya mau nanya, dia tuh ngamatin itu, dia mau belajar apa sih? nah itu biar cerdas secara emosional. EQ-nya Enggak, yang maksudnya dipelajarin, enggak yang cerdas secara emosional siapanya? jiwanya. Yang jiwanya. Jadi yang mengamati, yang mengalami itu dia tidak belajar sesuatu atau bagaimana? Dia ikutan Enggak. belajar. Ya dia belajar lah. Kalau ngamatin kan pasti dapat data kan. Oh, ternyata Mm-mm. secara tidak sadar saya suka responnya kayak begini. Nah, itulah yang dirubah gitu loh nanti pada saat praktek. Lah kalau kamu nggak punya pengamatan, terus kamu mau praktek apa? Kan dia mengamati yang mengalami dia ngelihat nih mau tapi kan dia dengan peraturan dia itu nggak boleh ngasih tahu skenarionya kan ya nggak sih Bukan begitu begitu. Gimana sih gimana kamu gimana gini nggak paham-paham? coba Yang coba diulang mengalami dong sama kok yang banyak mengamati dong itu sama, si jiwa, cuman bedanya dia mengalami manas, emosi, pikiran, perasaan, sama satu lagi mengamati emosi, pikiran, dan perasaan sendiri. oh bukan bukan yang itu kok yang gambarnya lip di atas bukan yang di dalam kotak maksud saya Ya itu yang menyaksikan. menyaksikan maksud saya Terus kenapa? maksudnya dia tuh mau belajar juga itu kan roh kan berarti Loh, pernah dengar nggak? Tuhan itu ingin mengalami lewat kamu. nah itu dia saya tuh barusan denger Kang Abu begitu barusan ya dengerin Ya ininya udah berarti tambah lagi ilmunya gitu loh, ngerti nggak? nah Biar iya akhirnya nanti udah dipahami secara tanda kutip itu secara utuh dan esensi, baru nanti yang bingung ditanyakan. Kalau kayak gini nanti ribet, bisa bisa 4 jam tuh nggak debat. selesai-selesai bahas beginian. Ya kan dongeng kok, makanya tadi saya nanya kan bilang saya mau nanya dongeng. Iya, makanya saya bilang, Hmm. kenapa? Karena kayak yang kamu tanyakan itu adalah kamu masih di SD udah nanyain pelajaran SMA gitu loh. Ngerti nggak? Ya belum belum D4 ya. Ya Belum D3 D4 percuma ya. gitu, mau dijelasin gimana kamu bingung terus nanya mulu jadinya. Iya iya. Baiklah kalau misalnya belum boleh waktunya tahu. Justru kalau kamu udah tertrigger untuk fokus ke sana, digali lagi gitu loh. Paham nggak? Biasakan riset biar kesadarannya lahir dari dalam keluar. Bukan dicekokin sama kohen. Nah persoalan tapi nggak enak kok nih di ininya nanti aja deh. Kalau lagi di agak yang lebih ini soalnya saya nggak tahu di sini yang ngedengerin berapa banyak. Ntar aja deh kok nanyanya. Yang agak lebih sedikit. Nggak enak. Nanti ada di situ lagi orangnya. Nggak Iya, apa-apa kok. ya Oke, udah. oke. Paham kan? Ya udah nih. Oke. Oke, nggak enak. Baik kok kalau gitu. Terima kasih kok. Iya, sama-sama. Yang mau request ya. Menarik kan? Kalau soal-soal kejebak itu. Jebakan spiritual ya gitulah. Banyak ragam dan banyak triknya.
Oh iya, mohon maaf lahir batin, minal aidin. Jadi belajar lagi ke fokus gitu. Fokusnya mau ngapain, belajar tuh ngapain fokusnya. Kalau nggak balik ke diri sendiri. Hanya namanya belajar ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah juga. Kohen ngomong gini tuh jangan ditelan mentah-mentah. Di cross check ke dalam diri gitu. Pakai akalnya, pakai pikirannya gitu. Supaya dapat esensinya. Supaya dapat kesadaran, kok saya kemarin ngalamin itu. Oh, ternyata ini. Nah, itu baru belajar kesadaran tuh. Iya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Cara ngerem pikiran, belajar diem mbak, amati pikirannya mbak ya. Jangan hanyut. Jangan hanyut diajak sama pikirannya ngarung ngidul. Mbak harus tegas, punya batasan diri. Oke? Kalau hanyut ya udah diputar-putar nanti. Ke depan, ke belakang. Aduh, capek. Nggak liburan? Enggak. Darren sepupunya nginep, jadi dia lagi seru tuh berdua tuh. Ya. Yang mau naik request ya, 2 menit ya, Kohen ke panggilan alam dulu nih, memenuhi panggilan alam. Halo, Rahayu. Selamat sore. Mas sore. Nah, jadi kuncinya adalah di kecerdasan emosional. Kalau kamu nggak bisa cerdas secara emosionalmu sendiri,
Yang terjadi adalah kamu akan mengalami pengalaman yang menuntut kamu untuk mengenal diri lebih dalam lagi, khususnya emosi yang ada di dalam diri. Kalau nggak habis, energinya habis. Ngurusin emosi keluar diri terus. Lah gimana kamu mau belajar manifestasi? Gimana kamu belum belajar berkarya gitu? Gimana kita bisa tahu guru spiritual itu yang baik dan benar? Pengetahuan dari guru itu bisa dipraktekkan nggak? Kalau dipraktekkan membawa kamu lebih baik nggak? Gitu aja. Pasangan juga guru loh, guru spiritual loh. Bos yang toksik juga guru spiritual loh. Kalau kamu sadar, kuncinya adalah kamu bisa praktek nggak untuk diri sendiri. Belajar penerimaan, belajar yang namanya present moment. Kalau udah belajar penerimaan, nanti belajar untuk present moment memang. Jadi apa yang sudah terjadi di masa lampau ya kita bisa terima. Ya. Dan itu ada kan di pasangan kita, di orang tua kita. Pengalaman-pengalaman itu. Nah kalau bisa penerimaan, dia bisa bersyukur di present moment-nya. Apakah guru spiritual itu bisa dan suka sindir-sindir? Ya itu balik lagi ke kecerdasan emosional masing-masing. Jangan kira dia label guru itu kan sebenarnya kan bukan dari dia ya. Diberi label gitu sama orang lain. Ya. Nah biasanya kalau belum cerdas secara emosional, dia akan mencari validasi dengan yang namanya itu dari pengikut-pengikut dia sendiri gitu. Ya, makanya jangan pernah kamu tuh mengkultuskan seseorang sebagai guru dari sehingga kamu bergantung, enggak. Karena setiap guru tuh ada di mana-mana sesuai dengan level kesadaran kamu. Ntar kamu udah naik, udah beda frekuensi, ya ketemu lagi guru yang baru gitu. Jadi jangan belajar sama satu guru lah. Gitu. Apalagi kalau kamu udah melabel, oh saya nih muridnya si A nih. Nah, tapi bisa ngajar memilih sertifikasi itu. Nah makanya dia kan merasa udah layak jadi guru gitu. Padahal kan guru itu di label ya kalau di ranah spiritual ya, bukan dari sertifikasi, enak aja. Mana bisa gitu loh. Sertifikasi itu adalah ya seseorang yang belajar ya metodologi. Tapi kalau belajar spiritual itu berbeda. Gitu loh. Makanya sekarang tuh lucu. Ya. Di saat kesadaran kolektif itu bertumbuh nih, sekarang kan orang ngomongin kesadaran belajar spiritual gitu. Tetapi keseimbangan dari semesta itu adalah ada juga orang-orang seperti itu. Dan itu nggak apa-apa, wajar. Karena harus seimbang. Kalau nggak seimbang, rungkat kita semua ini. Nah kalau metodologi ya hipno, ya kan. Nah itu metodologi lah. Gitu ya. Halo, Halo, Rahayu ko. ayo dengan siapa? Dengan Siska ko. Oh iya, di mana Siska? Aku saat ini lagi di Perancis. Gimana?
Merit sama orang sini sih, gitu. Baru merit aja nggak lama. Nah, Oh. makanya pertanyaan yang tadi itu, aku pernah punya guru ya, dan aku nggak usah sebutin siapa orangnya. Cuman aku pengen tahu aja, guru tersebut itu layak enggak sih disebut jadi seorang guru gitu. Karena awalnya memang aku belum, pada dasarnya aku kenal dia dulu jadi teman. Belum jadi murid ya. Habis itu Belum ngikut lah ya. belum ngikut. Jadi aku pikir, ih ini kayaknya oke banget Wah toh. gitu kayaknya dari luar ya. Bener, awalnya wah. Begitu masuk, kok di orang kok sensian gitu kan. Kayak banyak luka batin gitu Iya, kan. memang dia banyak banget, dia Iya. banyak pengalaman, tak kirain gini loh. Ngomongin orang, ngomongin NPD lah, nggak jauh-jauh itu mah. Nggak ngomongin NPD, cuman gini, Oh nggak ngomongin NPD ya. Terus? cuman gini kok, kan yang tadi aku bilang awalnya aku berteman sama dia, oke. Tapi memang dari sosial media aja, oke. Jadi berteman aku rasa kok, ih orang ini oke gitu kan, banyak pengalaman gitu kan, aku bisa bisa banyak sharing. Awalnya itu belum jadi murid sama guru ya. Jadi terakhir ya udah aku pikir ih enak banget gitu kan, seru gitu. Ya udah terakhir aku daftar nih jadi muridnya dia. Aku belajar 36 hukum alam semesta sama dia. Terus? Setelah sudah jadi guru sama murid, aku kayak kok makin kesini energiku sama dia itu bentrok gitu loh kok. Ya. Oke, kok kayaknya beda kan. Aku peka, banyak orang bilang aku peka ya kok. Misalnya, pokoknya bentrok banget gitu, kayak something gitu. Aku nggak bisa. Kayaknya nggak masuk deh gitu ya. Iya nggak masuk gitu kan. Terus? Makin kesini apa yang dia ngajar kok kayaknya beda banget gitu apa yang dia ini lakukan gitu. Tapi aku masih positive thinking aja ya kan kok, karena kan guru pun pasti kan banyak traumanya dan belajar juga dong gitu kan. Terus? Jadi aku berpikiran positif, tetap masih jadi muridnya dia. Terakhir karena dia udah memiliki sertifikasi hipnoterapi, CHCHT sama NLP ya. Nah, dan pada saat itu aku memang dia ada buka kelas nih, ya kan, kelas untuk sertifikasi hipnoterapi, CCHT gitu sama NLP. Aku sih sebenarnya waktu itu mau ini sih ya, mau ambil kelasnya dia. Cuman pada saat itu juga aku kan keluar modal untuk bisnis juga lumayan ya kok. Jadi aku kan minta agak sedikit keringanan lah gitu kan. Misalnya bisa cicil berapa kali. Memang dia bilang bisa cicil 2 kali. Aku bilang boleh nggak sih cicil 3 kali. Aku bilang gitu, atau lebih dari 3 kali, maks 4 lah. Aku bilang gitu kan. Dia bilang yang pastinya nggak bisa ini. Dia bilang aku belum ini ya, nggak berani janji ya. Udah soalnya aku mau nanya sama yang kerjasama yang ngajar kita. Dan aku nggak usah bilang orangnya siapa lah. Jadi habis itu inti dari itu semua kok karena dia bilang belum nggak berani ini, cuma pastinya 2 kali. Terus dia bilang kenapa kamu enggak ini sih enggak diskusi sama suami, ya kan? Nah, waktu aku belajar ini aku nggak kasih tahu suami. Aku semua pure dari aku sendiri karena kan belum tentu juga suami kasih, walaupun memang suami ngerti, ya kan? Abis itu makin ke sini aku kayak males banget ikut kelasnya dia, dan nggak tahu kenapa. Seharusnya kan dia bilang gini, aku karena dia bilang sibuk segala macam ya kok. Karena dia bilang dia banyak sibuk, aku nggak berani ganggu dia. Terakhir dia bilang aku coba diskusi dulu sama partners bisnisnya dia itu yang ngajar kita. Kalau misalnya nanti ini, dia nggak bilang nanti Siska kalau misalnya aku coba diskusi dulu, mana tahu 2 minggu kemudian kamu datang, kamu chat
ku aja nanya kembali atau apa gitu, atau nanti aku yang kasih tahu kamu. Ya udah, tapi dia nggak ngomong gitu. Jadi aku berasumsi, oh ya udah nggak kasih gitu. Ya udah, aku mundur secara teratur kan kok. Terus? Gak tahu kenapa intuisiku dan tanganku gatel. Gak tahu kenapa aku langsung cari orang yang bersangkutan langsung di Instagram. Aku chat orangnya. Awalnya dia nggak ada buka nggak ada buka kelas NLP, dan aku memang sebenarnya kalau misalnya mau ambil kelasmu pengen kelas NLP aja. Karena NLP itu dari materi yang dia sedikit bocoran itu lebih cocok dengan aku dan aku lebih suka gitu. Habis itu dan aku chat orangnya, cuma rupanya dia ada buka hipnoterapi, dan awalnya aku chat sama dia itu tentang hipnoterapi punya sertifikasi aja sih kok gitu. Terus? Gak tahu gimana kita komunikasi, ngomong langsung ada singgung tentang NLP. Aku bilang, oh ada kelas NLP ya? Iya ada, cuma agak sedikit pricey. Dan aku nanya berapa gitu kan. Oh ya udah, aku tahu harganya berapa. Dan aku nanya, karena di sini aku kan belajar bahasa Perancis kan kok gitu kan dari pemerintah kasih. Jadi aku bilang sama dia, boleh nggak sih aku DP dulu? Memang dari dia boleh 3 kali, tapi DP dulu. Boleh nggak sih aku DP dulu? Nanti kalau misalnya aku kapan bisa mulai kelas, baru aku kasih tahu lagi. Dia bilang boleh, nggak apa-apa, asal DP dulu. Oh ya udah. Tapi sampai sekarang aku belum DP. Dah. Rupanya dia nanya aku namanya siapa, aku bilang Siska, kamu anaknya si ini ya, dia bilang gitu kan. Aku jujur ya, aku nggak iyakan dan aku nggak bilang tidak. Aku bilang kok bisa bilang aku anak didiknya ini, aku bilang gitu kan. Enggak, soalnya waktu kemarin Zoom itu kayaknya namanya sama, apa mungkin beda ya, soalnya dia juga di Prancis. Oh gitu. Habis itu aku juga nggak bilang iya dan tidak gitu, aku langsung kayak nanya pertanyaan yang lain lagi tentang NLP segala macam gitu. Habis itu ternyata Zoom terakhir dari Hukum Alam Semesta itu dia langsung announce bisa cicil 3 kali, kaget loh. Aku langsung privasi chat dia, aku bilang loh coach, bukannya nggak ini kemarin aku nanya nggak boleh 2 kali aja. Oh ini aku baru ini diskusi segala macam. Oh ya udah, kalau masih mau ikut ini aja lagi daftar. Dalam hatiku, oh ya udahlah, aku nggak usah lagi. Aku dalam hatiku nggak mau lagi karena aku kan juga udah invest lagi ke bisnis aku ya kan, beli modal lagi gitu. Jadi ya udahlah. Inti dari cerita, untung aku nggak ikut kelasnya dia karena banyak materi yang harus aku pelajari, dan teman aku bilang untung kamu nggak ikut karena banyak materi dan aku di sini aku juga belajar banyak harus yang aku urus juga. Dia bilang untung kamu nggak ikut, kalau nggak kamu kayaknya kewalahan. Makanya aku udah tahu kayaknya materinya itu banyak kalau aku ikut dia. Aku itu mau kayak satu demi satu gitu loh kok. Misalnya ya udah aku belajar hipno dulu. Setelah aku udah lolos ujian segala macam, nah aku sangkut lagi aku ke NLP, atau aku ke NLP dulu baru NLP ke hipno gitu. Ternyata aku disindir kok di grup. Aku disindir kok di grup. Udah, padahal aku udah tahu harganya. Memang nggak banyak orang yang ikut. Mungkin dia asumsi gini, aku udah tahu harganya, aku bocorin ke orang-orang. Padahal enggak loh kok. Ngecek harga gitu. Iya, padahal aku tahu sendiri karena aku pengen tahu harganya berapa. Jadi aku kan bisa simpan kan kok duit itu. Untuk next kalau aku mau sanggup gitu. Jadi kan biarpun udah sanggup kan aku nggak usah cicil lagi, jadi langsung lunas aja gitu kan. Aku disindir kok, habis itu disindir juga di sosial media, di TikTok gitu. Tahu nggak aku disindir apa? Manusia serigala berbulu domba kok. Cewek ya gurunya ya?
Iya, makanya aku pikir gitu kan. Terus dia Partnernya cowok ya, partnernya ya. partnernya cowok. Oh, udah tahu. Iya, iya. Iya, tahu ya kok. Tahu lah. Nah, jadi aku shock kan awalnya dia sindir-sindir terus gitu kan di grup gitu kan. Awalnya aku udah tahu tuh sindirannya untuk aku, cuman aku positive thinking aja ya kok ya, jujur ya. Aku Hmm. let it go semuanya, nggak mau pikir lagi Sebenarnya gini soal. loh, Siska kan sebenarnya bisa ngamatin. Hmm, Anggaplah ini pembelajaran lah ya, hmm, di luar apapun yang terjadi gitu. Karena sudah secara real hmm. ya, Siska sudah mengalami itu. Nah, pertanyaannya gini. Pertanyaannya itu adalah maknanya apa gitu loh dari pengalaman ini buat jiwa Siska gitu. Jujur ya kok, awalnya aku kayak dihantam terus kayak peluru gitu kan, sampai aku di titik satu hal itu aku nggak bisa tahan lagi, aku nangis kok. Hmm. Aku nangis, aku teriak, aku sampai marah dengan diri aku sendiri. Aku bilang, Hmm. Siska, apakah kamu benar manusia Oh, serigala jadi berbulu domba gitu? jadi masih fokus sama label dari dia gitu ya, penilaian dia ya. Waktu itu, sekarang kan aku cuman pengen tahu kalau guru yang benar itu gimana. Apakah kayak gitu nggak gitu loh kok. Hmm. Ya makanya, jadi kalau kita ngomong spiritual, ya, Hmm, itu kan sebenarnya kan eh, proses bagaimana kita ini dipertemukan dalam satu hukum dan sistem ya, yang sudah iya. diatur seadil-adilnya gitu loh. Paham nggak? Hmm, Yaitu hmm, hukum alam hmm, semesta itu hmm, kan. hmm, hmm, hmm. Kenapa? Karena itu adalah perjalanan subjektif dari sisi spirit masing-masing. Oke. Oke. Jadi kembali lagi fokusnya adalah karena Siska sendiri. Ya, perjalanan spirit Siska sendiri. Nah, kebanyakan itu orang itu dia ini masih berpikir kalau ada satu sosok figur otoritas tuh yang bisa membantu Siska tuh membereskan banyak hal kalau saya belajar ini selesai semua. Ya nggak gitu juga, karena kesadaran tuh ada beberapa dimensi dan level kesadarannya. Jadi dia bertahap. Nah, setiap naik kelas tuh itu ya kita akan ketemu guru baru lagi. Nah, jadi paling tidak Hmm, eh, pembelajaran kali ini nih kira-kira apa gitu maknanya buat Siska. Itu aja. Karena apa yang terjadi di luar diri itu cuma proyeksi atau cermin. Ya, kalau Siska masih ketemu orang seperti itu, artinya Siska masih satu frekuensi dengan mereka. wow. Oke. Kalau nggak sefrekuensi pasti nggak ketemu. Karena sistemnya udah ngatur seperti itu. Oke. Paham ya? Paham. Nah, begitu juga halnya kita ketemu begini. Karena kita ada di satu frekuensi yang sama di saat yang sama gitu loh. Paham nggak? Paham, paham. Nah, tergantung dari kembali lagi ke Siska tuh fokusnya kemana dari pengalaman yang kemarin. Nah, belajar kesadaran tuh soal secara esensi adalah untuk bisa mengenal diri sendiri. Bukan mengenal metodologi ataupun mengenal si guru gitu loh. Ngerti nggak? Yang di luar diri lagi. Iya. Bukan. Nah, Siska bisa tertarik dan berasumsi dengan guru itu karena kan fokusnya keluar gitu loh, ngerti nggak? Ke Iya dia sih. kan. Iya sih. Jadi Iya sih. Siska nih bikin assumption nih, bikin kesimpulan sendiri, persepsi. Wah, nih orang begini, 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 begini. Begitu mengalami, loh kok beda. Sampai di Iya. titik, Iya. Iya, benar. sampai di titik dia bisa melampaui pikiran yang membuat asumsi, sampai di titik dia bisa melampaui emosi sehingga dapat rasanya tuh. Kok kayaknya rasa feeling saya nih beda nih, nggak enak gitu. Itu kan
itu kan sebuah proses pembelajaran juga. Artinya Siska tuh diajak untuk masuk ke layer yang lebih dalam di balik pikiran dan juga di balik ego itu yang bermain di ranah emosi, tapi masuk lagi ke ranah jiwa tuh. Iya sih, cuman yang dia pernah bilang gini sih, kok dia pernah bilang kita murid berhak mencari guru siapa aja menjadi Betul, guru kita. paham, saya Tapi paham. nah, secara makanya aku bilang makin ke sini kok kayaknya aku merasa kok kayak apa yang dia ngomong itu tidak Nah, sesuai dengan apa yang dia oke, ngajarin saya gitu. paham. Nah, makanya artinya di situ kan masih ada transisi nih antar fokus keluar dengan fokus ke dalam nih, betul nggak? Artinya kan dari pengalaman itu Siska nih diajak Sifu, waduh, ini ada guru saya. Nanti saya kontak ya Sifu ya. Ini udah mulai lenggang ini nih, kayaknya mau mampir ke rumah. Nah, jadi gini nih Siska. Jadi Siska kan transisi nih dari pengalaman yang dari ngeliat keluar, fokus keluar. Sekarang kan diajak masuk ke dalam lah nih ya, benar nggak? Benar, Siap, benar, Sifu. benar. Nah, di situ tuh makanya transisi itu sangat penting tuh. Kembali lagi ke fokusnya Siska. Sekarang mau fokus kemana ke depan? Kalau fokus ke dalam diri, artinya Siska ini nih mengirim satu niat ya untuk apa namanya tuh fokus ke pertumbuhan jiwa Siska. Nah, pada saat fokus itu nanti ketemu gurunya justru yang membantu pertumbuhan jiwanya Siska. Bukan bergantung lagi ke luar diri, gitu loh, paham nggak? Udah beda lagi gurunya gitu Udah ya. beda, fokusnya udah beda. Nah, perjalanan spiritualnya dimulai tuh. Karena secara esensi Siska nggak butuh untuk apa namanya tuh, untuk kenal diri itu nggak butuh bergantung sama seseorang di luar diri. Justru guru nanti itu guru yang di luar diri itu sebenarnya membantu kita masuk ke dalam diri kita, ketemu guru sejati kita tuh yang tadi ngasih rasa itu loh. Siska, Iya sih. kasih feeling itu loh, ngerti nggak? Ngerti. Dia kan lagi berkomunikasi. Udah lu percaya deh sama feeling lu gitu loh, paham gak sih? Nah, itu harusnya Siska tuh fokusnya ke sana. Kalau belajar spiritual, itulah sisi spirit yang sebenarnya Siska lagi mau gali nih, mau perdalam gitu loh, kenali gitu loh. Nah, kalau nggak kenal kan maka nggak sayang. Makanya disitulah Siska itu mulailah intim ke diri sendiri, kontemplasi, diskusi ke diri sendiri, monolog, dialog sama diri sendiri, Iya, makanya journaling. sekarang semenjak kejadian itu semuanya aku lebih ke aku lebih ke self talk, deep talk sama diri aku Nah, sendiri gitu. benar, betul. Itulah pembelajaran spiritual tuh, nanti dia akan terbangun di situ di ranah yang namanya itu mulai kenal gitu loh. Kenal diri kita sendiri. Makin dia kenal ke diri sendiri, ketemu nanti sisi spiritnya. Disitulah baru ya akan hadir yang namanya koneksi antara Siska dengan semesta. Sinkronitas hadir, diarahin. Lu nanti ketemu si A, oh belajar ini. Lu nanti ketemu si B, oh belajar ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita diperjalankan, ngalir hidupnya jadinya. Iya, mungkin semesta kasih aku guru kayak gitu. Mungkin pada saat itu Betul, aku makanya kan tidak kalau udah melihat dapat diriku maknanya jadi sendiri paham. Iya gitu. juga ya. Jadi kamu nggak perlu fokus ke si A dulu kemarin begini-begini sama saya. Nggak perlu. Tetapi ya paling tidak penerimaan aja. Saya terima pengalaman kemarin. Yang penting adalah pembelajarannya saya sekarang sudah pahami supaya tidak saya ulangi kembali, gitu loh. Iya, itu loh benar yang Gitu. ke Darren itu bilang ngomong iya kayak gini. Makanya aku semenjak itu aku sampai bilang, dan aku nggak ngeluh sih, cuman aku bilang semesta, apakah semesta yang kirim orang itu tuh supaya aku belajar ya? Mungkin selama ini aku tidak mengenali diriku sendiri, tidak lebih kayak Nah, diriku belajar sendiri. spiritual itu gitu. Jadi Bukan kamu ngejar sertifikat atau makanya aku bilang mungkin karena inilah orang yang semesta kirim ke aku itu supaya aku, Siska,
kamu harus lebih mengenal diri kamu sendiri gitu, bukan yang kayak gini. Nah, semenjak Hmm, kejadian itu, makanya aku langsung kayak deep talk. Dan kayak sebelum sebelum kejadian itu juga kok aku udah mulai deep talk. Makanya makin kesini, makanya aku bilang makin kesini aku kayaknya energiku tuh bentrok sama dia kok. Disitulah semua kebuka dan aku sampai bilang, betul. ya Tuhan alam semesta terima kasih. Aku dapat pembelajaran ini supaya aku lebih gimana. Benar kok, makanya Eh, jadi supaya Siska tuh memahami ya, yang bisa bikin Siska bertumbuh dan sembuh itu cinta ke diri sendiri, nggak ada yang lain. iya sih, Kamu benar. jangan jadi kita semua ini ya, Bu. Ini buat temen-temen juga ya. Kenapa kita tuh ngalamin yang namanya inner child, ngalamin yang namanya pengalaman-pengalaman pahit, trauma, luka batin itu. Memang pembelajaran dimulai dari situ, yaitu untuk belajar memahami soal bab kekurangan cinta. Ya, karena kita kurang cinta dan kita nggak sadar, makanya kita berharap cinta ngemis sama pihak figur otoritas di luar diri. Iya, Dan kalau kita nggak sadari itu, wah kita capek muter-muter, ngulang-ngulang, makin jadi kekurangan cinta terus gitu loh. terakhir jadi pola berulang lagi gitu. Pola berulang. Nah kalau kalau kemarin Siska nggak nerima maknanya, nggak dapat pembelajarannya, kamu kemungkinan ketemu guru yang lebih kurang sama lagi, Iya sih, benar sih. Iya. gitu loh. Nah, karena kamu sudah sadar, iya juga ya. Artinya dari pembelajaran dari sejak kecil sampai ke titik ini kita kekurangan cinta. Berarti kita nih tinggal belajar bagaimana memberi cinta ke diri sendiri. Salah satunya dengan apa? Fokus ke diri sendiri. Di saat kamu fokus ke dirimu sendiri, wah itu kamu baru kenal nanti. Ternyata saya bisa begini. Ternyata saya punya potensi itu. Ya, ternyata saya nggak perlu jadi orang lain. Ternyata aku itu luar biasa. Udah gitu loh, paham nggak? Terakhir ternyata aku itu luar biasa. Nah, di situ baru gitu loh. Itu baru namanya belajar spiritual. Kamu menghargai dirimu sendiri, kamu sayang ke dirimu sendiri. Energi terbesar di alam semesta itu ya cinta. Kalau kamu harus ngemis ke orang lain, di situ artinya ada yang tidak kamu sadari. Nah, belajar kesadaran adalah biar sadar kalau ternyata kuncinya di diri saya sendiri. Iya sih. Masalah yang saya alami, jawabannya ada di dalam diri saya sendiri. Nah, kalau kamu fokusnya keluar, ya pasti kamu akan nemu. Ngulang gitu loh, paham nggak? Paham, paham. Sampai sadar, oh ternyata memang pembelajaran kemarin itu adalah jalan saya pulang ke diri saya sendiri. Wow. Wow. Benar-benar. Berubah. Dengan sendirinya kamu naik level kesadarannya. Jiwanya bertumbuh. Iya sih. Cara kamu, ya kenapa? Karena kerangka berpikirnya berubah. Iya, aku akui sih waktu kemarin itu aku sering banget kayak terjadi pola berulang dan sekarang setelah aku Darren ngomong gitu dan setelah aku kayak udah mulai deep talk itu bener banget gitu loh kayak selama ini aku itu nggak pernah kenali diri aku sendiri. Mungkin dengan kata kasar aku tidak menyayangi diri sendiri, aku lebih fokus ke orang lain gitu. Aku lebih fokus untuk Betul. menyenangin orang lain, membuat orang lain itu bahagia gitu. Sedangkan diri aku Betul. sendiri itu berkelana gitu loh. Betul. Dan aku dulu orangnya Sesat kan kamu di luar kan jadinya iya, kan. Orang selama people ini pleaser tuh gini. iya Orang aku people jujur ya pleaser kok. tuh Hmm,
Orang people pleaser itu karena dia berasumsi, ya, kalau saya itu butuh cinta dari orang lain sehingga saya tidak boleh mengecewakan dia, karena kalau dia kecewa saya kehilangan cinta yang saya butuhkan dari dia gitu. Wah, itu loh memang bener kok. Aku dulu kayak Makanya gitu. kamu tuh aduh capek-capean sampai kamu tuh ngorbanin diri, Iya, terutama merendahkan keluarga diri kok. kamu gitu loh. Terutama keluarga. Aku nggak ya kayak aku sama keluarga sama teman-teman yang dekat gitu aku agak sulit untuk say no. Tapi sekarang semakin aku kayak gini, aku berani say no gitu. Hmm. Nah itu, tinggal kamu praktekin. Ini kan cuma pengetahuan ya, judulnya juga teori gitu loh. Tapi kalau kamu udah dapet kliknya di dalam diri ini, udah ngeklik gitu ya, tinggal kamu praktek. Begitu kamu praktek, artinya apa? Kamu udah lulus tuh. Besok saya mau balik lagi nggak kayak jadul? Nggak mau, pasti nggak mau. Ya mana mau lah, aku juga nggak Nah mau. itu dia, karena udah praktek, Aku udah udah ngalamin. kayak Jadi gini. kuncinya adalah perubahan perilaku itu. Makanya kalau mau ngukur orang tuh lihat perilakunya sesuai nggak sama omongannya, sama pikirannya gitu loh. Nah kadang-kadang ego itu kan dia kan punya Nah, mekanisme ngomong tentang create ego, persona ya, topeng memang gitu loh, benar ngerti sih nggak? kok. Kok benar Ketemu si A ngomong. pakai topeng A, ketemu si B pakai topengnya beda, ketemu si C pakai Nah, topeng beda. Begitu kita udah kenal aslinya, Nah, ini nggak dia benar enak kok. gitu loh. Benar kok apa yang kok Helder bilang itu tentang ego, tentang Iya, saya semuanya itu benar. paham gitu. Dari omongan Awalnya, dari gini loh, jadi orang berkesadaran tuh adalah gini. Karena dia sudah sadar, saya tuh pernah di titik itu. Misalnya gini ya, kayak saya ngomong sama Siska nih, misalnya. Saya bisa ngomong gini kan karena saya udah ngalamin. Oke, artinya oke. saya bisa memposisikan diri saya dulu waktu di posisinya Siska. Makanya di situ saya juga nggak bisa sembarang ngomong. Kenapa? Saya juga harus mewakili diri saya yang dulu tuh yang ada di kepingan Siska itu. Saya melihat itu ada. Kalau saya dulu ketemu orang yang kayak ngomongnya sembarangan begitu kan, artinya kan apa yang saya lakukan sekarang, apa yang saya ucapkan sekarang kan tidak membawa manfaat gitu loh ke diri saya yang Emang iya, yang lama itu, yang ngalamin di posisi Siska sekarang gitu loh, paham nggak? paham. Makanya saya menjaga gitu. Makanya aku bilang kenapa ini kok energi aku bentur dan cara penyampaiannya itu loh kok Daran dia kayak Iya, paham. gini loh kok. Saya paham banget. Otoritas banget orangnya gitu loh, ngerti nggak? Biasanya gini kalau ada pun masalah dengan suami istri gitu kan, ya udah ceraikan aja, pisah aja. Dalam arti Iya, itu dia gitu kalau loh. Ya itu kalau kan dia misalnya gini orang loh. yang sorry ya Gini Mko, loh, kalau dia misalnya kan orang yang nggak berbicara. ngerti, orang yang nggak Betul. ngerti pasti kan hancur Benar. lebur jadinya yang tadinya misalnya rumah tangganya itu bisa diperbaiki karena dengar kayak gini apa nggak hancur itu langsung. Betul, saya paham. Jadi gini. Jadi orang yang tanda kutip belum selesai dengan dirinya sendiri, ya. Dia akan berusaha itu apa namanya tuh mencari yang namanya itu dukungan, ya. Makanya dia tuh ngajak orang-orang tuh ngikutin caranya dia yang dulu dia nggak bisa lakukan. Itu penyesalan dia sebenarnya, paham nggak? Benar. Untuk mengkonfirmasi, coba lu sekarang ikutin cara gua karena dulu gua nggak bisa melakukan itu, paham nggak? Paham, Dia paham. berharap dengan kamu ngikutin dia yakin sama sekarang diri dia yang sekarang ini. Jadi dia butuh validasi juga sama kamu gitu loh, sama murid-muridnya. Iya sih. Makanya untungnya Gitu. aku nggak bodoh-bodoh amat kan. Nah, makanya rata-rata yang ikut dia itu pasti ribut gitu loh. Kan bukan kamu doang. Aduh. Nah, yang datang ke saya tuh kebanyakan yang kayak kamu malah yang udah bayar. Udah ya, aduh terserah deh gitu. Nah, Sama makanya kan sama saya orang udah yang tahu. sama. Sama orang yang Kenapa? sama. Sama orang yang Ya sama. sama lah. Tadi saya Serius udah kok. nebak. Iya. Makanya saya tahu gitu loh.
Waduh. Coba kok kasih inisialnya deh. Apakah Nggak benar usah, nggak udah orangnya? ngapain gitu. Yang penting kamu udah dapet esensinya. Ya udah, Mana tahu itulah. orangnya beda kok. Enggak sama, saya udah tahu. Oh, Gitu. Ya, iya, ya. kok kayak sampai aduh kasihan banget ini kalau yang baru nikah gitu kan dengar dia apa nggak hancur itu yang tadinya bisa ini gitu kan. Betul, makanya itulah. Jadi ya makanya kan saya cuma menghadirkan sebuah ruang nih kayak gini kan ruang diskusi nih ya. Hmm, hmm, hmm. Saya tuh nggak menghasut orang tuh untuk ikut saya nggak perlu gitu loh. Yang penting adalah kalian tuh dapat yang namanya itu eh dapat yang namanya itu sudut pandang perspektif dari saya dari saya lah. Jadi supaya ada penyeimbangnya gitu loh, paham nggak? Iya, paham, paham, paham. Jadi kamu yang mutusin sendiri, bukan karena saya cuma kita hanya berdiskusi gitu loh, paham nggak? Iya, paham. Maka Kan jujur ya keputusan kok. kamu sendiri nanti, Tapi memang bener jujur nggak? aku memang benar. Tapi jujur aku kadang-kadang sebenarnya intuisi aku itu kemarin udah kayak disuruh aku ngapain jadi Nah, ikut dia. makanya Cuma kamu, karena aku orang yang ngeyel karena kamu kok. sudah menyimpulkan, ini pasti orang yang begini, pasti orang yang begitu. Nah, kamu mengabaikan kata hatimu sendiri. Iya, Itulah yang makanya bikin masalah gitu loh, makanya paham nggak? egoku terus akunya juga ngeyel ya kan. Nah, Jadilah kayak betul. gini. Kalau aku kemarin nggak ngeyel, ikuti intuisiku, yang benar yang dimana intuisiku tuh kuat. Kalau aku dengerin semua itu nggak akan terjadi. Dan inilah Nah, makanya makanya sekarang kamu makanya udah Tuhan sama ngalamin, baru semesta udah tahu kasih. kan, baru sadar gitu loh. Iya, Sebenarnya yang sebenarnya yang paling sayang ke diri kamu ya dirimu sendiri. makanya Orang lain atau makanya udah maksudnya dalam hatiku gini loh, makanya aku sekarang bisa ketawa, aku bisa ketawa karena gini, aku geli sendiri. Tuhan sama alam semesta udah kasih aku intuisi yang kuat, nah, udah dikasih tahu jangan, tapi aku ngeyel. Ya udah lah ya kan, iya nggak dikasih lah kayak apa-apa. gini. Makanya makanya saya bilang ya, memang kamu harus ngalamin itu supaya jiwamu bertumbuh gitu. Jadi orang belajar kesadaran tuh soal soal memahami diri dia sendiri dan pertumbuhan evolusi jiwanya dia sendiri. Semakin bertumbuh dia akan semakin bisa bijak. Bijaknya kemana? Bijak sini dulu, baru bijak sana. Nah orang tuh kadang-kadang terburu-buru mau bijaksana tapi dia belum bijak sini, makanya dia jadi people pleaser gitu. Paham nggak? Meaningless, hidupnya meaningless. Paham, paham, paham. Meaningless. Jadi Kamu baik sama orang tapi giliran kamu giliran buat diri sendiri itu kamu nomor berapa kan itu, ngerti nggak? Nah itu ngerti kamu nggak ngerti. bijak sini. Nah makanya kan dulu aku kayak gitu. Lah Makin sekarang aku gini loh kesini udah ya, sekarang gini. Siska udah punya anak. belum. Nah, artinya sekarang kan proses bagaimana Siska ini paling tidak ya mempersiapkan diri itu untuk bisa bermanfaat ke garis keturunan. Iya Siapapun sih. nanti yang akan berjodoh dengan kamu gitu. Kalau enggak ya ngapain mau belajar apa dia dari kamu? Kalau kamu masih jadi people pleaser gitu loh. Iya sih, benar sih. Makanya mungkin sampai saat ini Tuhan sama semesta belum kasih aku anak gitu kan. Mungkin karena Siska kamu belum Kepantasan diri. siap. Kalau nanti kamu punya anak nanti anak Betul. kamu jadi kamu Mungkin buat ya kita apa? kembalikan lagi lah itu ke hukum alam semesta gitu. Tapi Karena kan Tuhan sama semesta kan sayang sama aku. Jadi dia nggak mau anakku betul. itu nanti Ya udah. terbengkalai gitu. Nah, kesadaran tuh nanti akan membawa soal koneksi itu antara Siska yang tanda kutip adalah semesta kecil Hmm. dengan semesta yang besar itu tuh. Nah, dia harusnya connect tuh. Kesadaran tuh begitu. Bukan ngurusin orang lain. Iya sih, benar. Kecuali kamu udah selesai dan kamu punya yang namanya itu kenal potensimu itu dan juga misimu itu, ya baru kamu akan diperjalankan di mana gitu, ngerti nggak? Ngerti, ngerti. Nah, sementara beres dulu, kalau belum beres jangan terburu-buru lah ngomongin Enggak, misi jiwa lah. enggak, aku juga nggak terburu-buru sih. Jadi aku lebih ke sekarang itu aku lebih
ke diri aku sendiri yang kayak Ko Darren bilang ya kan, ke diri aku sendiri, lebih memahami aku sendiri dulu, lebih ke intinya itu lebih deep talk sama diri aku sendiri dulu. Mm-mm. Ya, jadi kalau kamu punya masalah sama suami, ya sebenarnya balik lagi, ya kita harus ngacak ke dalam dulu sebelum nunjuk keluar gitu loh. Benar Ya, sih, benar. karena yang di luar itu cuma cermin. Iya, Cerminan apa? Cerminan batinmu. Tapi ego menolak itu. Enggak, dia yang salah. tapi puji Enggak, Tuhan aku dia yang salah. memiliki, Bukan saya nggak salah gitu. Ego akan begitu. ya sih, Nah tapi kalau puji Tuhan ya aku Mm-mm. punya suami yang sabar banget sama aku. Dia tahu semuanya, dia kayak, Nah, makanya kan saya bilang gitu di awal. Guru spiritual yang di dalam gitu, iya, bukan dia kelas sabar banget. universal. Wah, siap, Su. Wah, deh, ini suhu saya mantep ini. Tadi atur ya. Nah, jadi Siska tuh belajar untuk melihat realita itu netral. Kalau dia begitu, oh ternyata apa yang salah di dalam diri saya? Itu aja. Jadi balik lagi ke introspeksi, refleksi diri, Iya sih, ya. benar. Supaya apa? Supaya Siska tuh bisa bertumbuh jiwanya. Oh, masih ada luka batin, masih ada kekecewaan gitu. Tapi jujur loh, anjungin jempol buat suamiku, dia sabar banget untuk kayak Itulah mengayomi saya bilang aku itu. gurunya Siska tuh itu kan saya bilang gitu, Iya, dia bukan ngayomin orang-orang aku yang punya banget kayaknya. sertifikat. Iya, kayak dia benar-benar kayak sabar, kayak mendukung aku gitu kan apa yang terjadi. Kalau misalnya Itulah aku yang harus sedih kan dia nggak disyukuri pernah kayak sebenarnya. ninggalin aku kok. Kalau aku pun sedih kan dia nggak pernah kayak ninggalin aku. Dia selalu, aku nggak mau lihat kamu kayak gini. Dia selalu Nah, itu sampai kan aku perlu. sampai udah calm, Nah, baru dia ini. ya itu kan perlu disadari gitu. Oh, ternyata saya beruntung ya. Nah, bukan kita ini malah Beruntung kita ini banget malah. tergantung sama orang tuh yang nggak kenal kita, ngerti nggak sih? Iya, beruntung banget malah aku dapat suami kayak gitu. Nah, ya itu disyukuri lah. Iya, memang. Ya, jadi ya paling nggak dari ngobrol nggak jelas ini ya kan Siska kan dapat sesuatu untuk bisa dipraktekin ke depan, itu aja, ngerti nggak? Ngerti. Itu aja. Terima kasih Ko Darren atas tukar pikirannya. Sama-sama. Sehat selalu ya Ko Darren. Dan Oke. sudah membantu membukakan otakku yang tadinya kayak Nah, kalau saya kan setiap Senin, Rabu, Jumat jam 7:30 itu kan live. Nah, jadi kalau Siska, Senin, Rabu tuh ada materi. Kalau Siska mau sama-sama belajar ya nggak apa-apa, ikut aja. boleh. Makanya aku dari kemarin-kemarin sering sih nongol di roomnya Ko Darren gitu. Cuman aku jujur aja jarang sapa, cuman nyimak. Makanya Nggak apa-apa. juga. Ya. Oke. Terima kasih Ko sekali lagi. Yuk, sama-sama. Halo Hong Kong. Waduh. Deket dong ke Makau ya. Bang Badawi, minal aidin, Bang. Halo. Oh, dekat. Iya, boleh lah ntar. Ya, tinggal nyebrang aja naik ferry kan. Ketemu sama inilah. Apa namanya tuh? Choi Yun Fat ya, Dewa Judi ya. Dewa Judi. Aduh. Di Hong Kong, wah seru Hong Kong.
Dulu tuh saya kerja importir mainan itu disuruh jalan sendiri guys. Aduh, belajar bahasa juga. Aduh, lo ya berani nggak, Hen? Berani. Asal dikasih uang, pegang uang ya dikasih. Kalau pegang uang kok berani-berani aja kita mah ya. Oh dulu mah nggak secanggih sekarang handphone. Oh ngomong pas-pasan. Ya tapi pergi aja sendiri bodo amat. Yang penting pegang duit gitu. Amin, 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 amin. Iya dong. Masa balik ke ini, masa balik ke settingan awal gitu loh. Ya. Umur 27 tahun dibenturkan dengan kesadaran. Alhamdulillah. Bante, selamat sore Bante. Aduh, sekarang Bante narsis nih sekarang nih. PT-nya keren-keren. Live materi itu hari Jumat. Hari Jumat cuma ini aja. Tanya jawab aja. Ya, komal-komal aja kayak gini. Ya. Wih, mantep. Ya dong. Kehidupan ini kan sekolah. Ya. Siapa yang kita ketemu ya gurunya. Materi itu Senin sama Rabu. Sama di YouTube juga ada kok. Ya. Ke YouTube nonton aja boleh. Tapi belum banyak sih videonya. Saya baru mulai. YouTube-nya ya ME spasi Darren. Jadi sama kayak nama ini tapi M-nya gede, D-nya gede, ada spasi. Enggak, YouTube beda. Bukan hasil rekod. Tapi saya recording ulang. Halo. Halo Ko, sore Ko. Sorry Mbak. Mbak bentar ya Mbak, saya ke depan dulu ya. Ada paket nih bentar ya. Siap Ko, 2 menit ya. ya Ko. Halo. Ya Ko. Ya gimana Mbak? Mau tanya Ko. Cerita Oh, dulu sih. kali ya Ko ya. Boleh. Ini kan baru habis di talak Ko. Tapi baru talak 1 sih Ko. Oh, kapan? Tadi siang. Tadi siang. Iya Ko. Oke, terus? Kan udah hampir 2 tahun lah. Ini suami kan selingkuh ya. Yang ketahuan sih udah 2 kali Ko. Dalam hampir 2 tahun, setahun setengah lah Ko. Terus yang pertama ketahuan udah paling jalan berapa ya, 6 bulan gitu ketahuan, terus udahan tuh Ko. Selang 2 bulan dapat lagi baru ini Ko, apa yang ini yang sekarang ini nih, kata
saudara kata ini juga ini kok apa? Dia dipelet gitu kok. Mm-mm. Nah, eh, udah berusaha maafin gitu ya kok. Udah Mm. apa namanya berusaha nggak ke-trigger sedih apa gimana. Kemarin ya berdoa sebisanya sih kok. Mm-mm. Udah berdoa sebisanya tapi ini kemarin lebaran ketemu kan udah pulangnya juga jarang kok. Paling Mm-mm. 2 bulan. Itu pun cuma pulang sebentar. Kerja di luar. Kan saya di Boyolali, dia di Salatiga. Paling perjalanan Oh, setengah, nggak nyampe sejam kok. oh gitu. Kan pokoknya 2 bulan ini, 2 bulan, hampir 2 tahun ini ekonomi membaik kok. Alhamdulillahnya ekonomi Siapa? membaik. Maksudnya Suami, Mbak usaha atau suami yang usaha? suami kok. Oke, terus? Suami ekonomi membaik. Tapi ya itu ujiannya itu kok. Hmm. Nah, terus kata ini kan Udah dapat dipelet. baru, jadi Mbak ditalak gitu. Ini tadi siang ketahuan kan ada HP. Udah dari awal dia yang dapat baru lagi ini udah ketahuan, tapi udah berusaha ini kok sih apa namanya nahan emosi, nahan itu kok. Tapi ini tadi ketahuan yang HP-nya ada HP satu lagi yang buat komunikasi sama dia gitu ketahuan. Dia marah. Hmm. Marah Marah. udah. Oh. Sampai dorong Langsung ditalak. saya jatuh. Terus? Dorong saya sampai jatuh, dia emosi banget, bilang, udah ini terakhir kali aku mau ngomong sama kamu gitu kan, aku talak kamu gitu. Terus apa? Anak saya yang cewek kan udah ngerti ya, udah 16 Umur berapa tahun. anaknya? 16 tahun. Anaknya satu? Anak ke-1. Terus itu, pokoknya dia juga dia tahu dorong saya jatuh. Ini jangan gituin ibu gitu kan. Ya udah, aku nggak punya ayah kayak kamu gitu. Anak saya Terus? masih rebutan HP sampai dia jambak anaknya kayak udah apa namanya tuh, kayak nggak inget kalau itu anaknya gitu tuh. Terus? Ini tuh kalau harusnya saya ngikutin dia, ya udah kalau dia udah talak udah sampai segitunya ikutin dianya aja, apa saya pertahanin apa ya, berusaha biar peletnya hilang gitu kok. Tapi beda banget sama yang sebelum ini kok, sebelum Ntar dulu. ya. Mbak ini cerita ini posisinya Mbak tuh objek atau subjek? Mbak menilai diri Mbak tuh objek atau subjek? Subjek. Loh, tar dulu. Saya sendiri. Tar dulu, subjek tuh gini, misalnya gini. Objek itu hal di luar diri, nggak penting. Nggak ada objek, saya tetap bisa hidup. Itu yang bisa hidup siapa? Subjek. Nah, pertanyaan saya, Mbak menilai diri Mbak di posisi ini sebagai objek atau sebagai subjek? Karena kalau Mbak menilai kalau menilai yang di luar itu adalah subjek, yang lebih penting adalah yang di luar diri saya. Berarti Mbak sama dengan menilai diri Mbak tuh objek. Objek itu bukan prioritas. Ngerti nggak? Iya. Kalau Mbak aja nggak menganggap diri Mbak bukan prioritas, disitulah masalahnya. Iya kok. Saya Paham nggak? masih, berarti saya objek ya, masih ketergantungan. Kalau Mbak menganggap di luar diri lebih penting daripada saya, berarti Mbak memposisikan diri Mbak sendiri itu adalah objek bagi Mbak. Nggak penting. Di luar saya nggak penting. Enggak, kalau misalnya Mbak sekarang lebih mementingkan yang di luar diri, artinya Mbak menilai diri Mbak tuh hanya saya masih objek, nggak objek, penting bagi diri Mbak, gitu loh, ngerti nggak? Iya, iya kok. Disitulah masalahnya. Makanya Saya ngulang lagi gitu loh, paham nggak?
Iya, berarti saya sekarang ini masih berada di objek gitu ya, kok. Nah, masih memposisikan diri sebagai objek karena dari bahasa-bahasanya itu masih berharap yang di luar itu berubah dengan sendirinya. Nggak bisa. Hmm. Mbak butuh ngulangin berapa kali lagi sampai paham pembelajarannya. Nah, itu saya kembalikan ke si Mbak. Masalahnya banyak yang bilang ini itu bukan di luar Oh, jangan kendali banyak. suamimu gitu. Tak dulu. Menurut kata hati Mbak tuh gimana gitu loh. Ngalamin ini semua. Iya sih, kok. Itu yang penting kalau mau menganggap diri sebagai subjek. Mulailah prioritasin kata hati diri sendiri. Bukan kata orang lain. Saya juga kan cuma ngarahin Mbak tuh untuk apa? Untuk apa? Fokus lagi, dengerin kata hati Mbak. Mbak menilai diri Mbak tuh sebagai apa? Iya, kok. Paham nggak? Masih setengah-setengah soalnya kok belum menilai artinya diri. Kayak udah capek, nanti. tapi Artinya nanti Mbak belajar introspeksi iya. itu, ya, introspeksi. Fokusnya kemana? Biasanya tuh ada reasoning yang bikin Mbak tuh susah ngambil keputusan. Apakah ekonominya, atau mungkin karena anak. Kalau anak kan nggak mungkin nih, karena anak udah umur segitu dia punya penilaian dia sendiri ya. Nah biasa kalau anak masih kecil, oh ini karena demi anak kok gitu, saya bertahan gitu misalnya, ya itu nggak apa-apa. Tapi kan sekarang kan pertanyaannya apa reasoningnya. Nah kalau reasoningnya punya diberikan yang namanya dipikirkan untuk cari solusi, nah baru dipertanyakan lagi tuh, ngerti nggak? Iya. Sama kayak gini, sama kayak gini. Oh saya tuh punya hutang misalnya, saya mau bundir gitu. Lah kalau hutang lunas kamu masih mau bundir nggak? Enggak sih kok. Ya udah, berarti kamu tinggal pikirin cara lunasin utangnya gimana gitu loh, bukan malah untuk fokus keluar diri. Ngerti nggak? Iya, kok. Iya, ya. Paham nggak? Iya. Masih Nah, makanya balik lagi ke dalam diri, introspeksi, journaling dulu ya, kok. Ya tapi itu kembalilah ke Mbaknya, fokusnya kemana? Masih nganggap yang di luar lebih penting dari saya, atau sekarang udah saatnya nih saya belajar memposisikan diri saya lebih penting gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Ya nanti keputusannya nanti, jangan terburu-buru, tapi bahan pertimbangannya adalah Mbak mau fokus mentingin yang mana? Yang di luar, atau sekarang mentingin yang di dalam diri? Iya, kok. Setahun ini pokoknya sama yang terakhir yang selingkuh kedua ini setahun ini Ya Mbak, ya sebenarnya maju mundur. Jadi ibarat gini Mbak, kayak main bola tuh sebenarnya yang pertama itu udah, ya pertama itu hilaf lah ya orang bilang ya. Oke, kasih kartu kuning hilaf. Iya. Tapi kalau udah 2 kali itu udah bukan hilaf lagi. Iya sih. Kartu merah harusnya. Tapi ya kembali lagi ke Mbak. Mbak kan punya bahan pertimbangan sendiri, ya udah. Kalau nggak punya batasan dirinya yang repot memang. Masih percaya. Oh dia Kayak masih kayak gitu berharap loh, Pak. gitu kan. Apalagi di sini ada faktor, oh bukan karena salah dia, tapi karena dia dipelet. Ya Iya, di situ lah Mbak mau nunggu sampai kapan tuh? Iya, kok masih kepikiran itu soalnya. Iya. Kasihan Ya. kalau emang benar dipelet kan berarti rumah tangga hancur bukan murni karena kesalahan dia gitu kok. Betul. Tapi yang kasihan ke Mbak siapa nanti jadinya? Iya ya. Iya Kalau kok. bukan Mbak sendiri. Capek emang tiap hari nangis. Nah itu Tapi makanya.
tadi yang pas berantem kok, kan pokoknya ngikutin Koko kan ini udah 5-6 bulanan ya kok. Mm-mm. Udah nggak emosi lagi tadi pas berantem. Udah nggak emosi, udah nggak nangis. Malahan ini apa namanya? Jadi saya yang minta maaf tanpa sadar. Ya udah maaf. Ini apa namanya? Kan dia udah kalah sama anak sendiri aja udah kasar gitulah istilahnya kok. Ya udah nanti Mbak renungin coba semua pengalaman ini dialamin ya. Iya kok. Oke. Iya kok. Jadi balik lagi ke diri Mbak. Oke. Iya kok. Makasih kok. Semangat. Semangat kok. Makasih. Sore Oke, kok. sama-sama Mbak. Keluarnya gimana kok? Oh iya bentar. Turunin ya kok. Yuk. Ya jadi salah satu materi yang Kohen bikin tuh adalah soal persimpangan abadi, guys. Ya. Jadi Kohen pernah bikin materi soal yang namanya judulnya persimpangan abadi. Kita tuh akan selalu bertemu di persimpangan abadi ini. Nah, persimpangan abadi ini di tengah-tengah antara dua jalan yang bercabang. Satu jalan yang namanya jalan ulangi, atau satu lagi jalan lampaui. Nah, mbaknya itu tadi lagi di tengah-tengah tuh. Bingung dia. Mau pilih jalan yang mana gitu. Jalan yang ngulangin kayak kemarin, tapi baliknya nanti ke situ lagi, ke titik persimpangan itu lagi, atau jalan lampaui. Ya. Yang satu muter, ngulang lagi, ketemu lagi, ngulang lagi, ketemu lagi. Sampai dia tuh sadar kalau iya ya, ternyata belajar spiritual itu adalah jalan yang melampaui itu. Gitu. Ya nggak apa-apa Mbak, mau apapun alasannya nanti Mbak renungkan kembali. Karena Mbak lagi di persimpangan ini nih. Ya, semoga Mbak nanti bisa memilih dengan bijak, ya. Jalannya cuma dua itu di persimpangan itu, jalan ulangi atau jalan lampaui. Nah, kalau jalan lampaui yang diambil, ya pasti akan ada yang namanya itu perubahan. Ya. Nah, jalan lampaui itu, perubahan itulah yang membuat jiwa kita bisa bertumbuh, gitu, ya. Iya, nggak apa-apa. Semangat ya, Mbak. Kita akan ketemu itu terus kok, di persimpangan itu. Jadi direnungin aja Mbak nanti mau pilih jalan yang mana ya. Ya. Iya, langsung ke PA ya. Ya mungkin ngulanginnya udah banyak ya, makanya langsung ke PA sekarang ya. Iya. Ya. Jadi persimpangan abadi itu akan hadir terus. Begitu kita ngambil jalan lampaui, kita nanti ketemu lagi, tetapi di level yang berbeda. Ya. Untuk proses kita tuh naik kelas. Kalau enggak yang naik kelas ya muter-muter aja di situ, ngulang kelas aja, tinggal di kelas, ngulangin lagi, ngulangin. Tetapi hati-hati. Semakin diulangi, penderitaannya semakin bertambah. Ya, tadinya cuma verbal, ucapan, lama-lama fisik. Fisik lama-lama ke mental. Nah, itu hati-hati. Polanya seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi ya, belajar renungin lagi secara bijak. Jangan sampai
ngulang lagi. Itu jiwanya rekoso tuh, kalau orang Jawa bilang tuh rekoso dia. Ya, melarat. Jiwanya melarat, guys. Nggak berdaya dia. Untuk memilih sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri aja dia nggak berdaya. Melarat itu jiwanya. Gitu loh. Karena dia terus-menerus memilih jalan yang mengulangi. Survive terus hidupnya tuh cuma bertahan hidup. Ya, jadi kembali lagi, semua soal pilihan. Ya, Mbak berada di persimpangan, itulah konsekuensinya dari pilihan yang dulu. Jadi belajar bijak untuk memilih. Karena apapun yang kamu pilih, ada konsekuensi yang nanti mengikuti. Ya. Berarti salah suaminya? Enggak. Salah kita dalam memilih. Jadi bukan salah orang lain, guys. Semua balik lagi ke pilihan kita sendiri. Apalagi jangan bawa-bawa, wah ini ujian dari Tuhan. Tuhan nggak pernah nguji kamu. Kamu sendiri yang milih ya tuh. Ya. Tuhan tuh nggak pernah nguji, guys. Ya. Kamu yang milih dan sekarang lagi ngalamin yang namanya itu konsekuensi dari pilihanmu sendiri yang terdahulu. Oke. Jadi belajar untuk bijak dalam memilih gitu, ya. Kecuali kalau Kohen nyalek, nah boleh deh Kohen promosi. Pilih nomor 2. Pilih Kohen, ya kan. Coblos hidungnya gitu kan. Itu dihasut tuh kalau gitu tuh. Ya. Coblos hidungnya. Tapi terima konsekuensinya, bener kalau udah milih Kohen, terima konsekuensinya lo ya. Kamu sendiri yang milih saya gitu ya, oke? Ya, kadang nggak sadar lagi di persimpangan. Ya, memang, makanya belajar teori itu penting, guys. Ya, supaya kamu bisa dapat pemetaan soal realitamu sendiri itu dari perspektifnya orang. Oh ternyata maksudnya ini. Begitu deh kalau saya ke pengalamannya. Oh saya lagi di persimpangan abadi nih. Gitu. Ya. Ya, jadi bijaklah dalam memilih, oke? Maksudnya bukan milih caleg lo ya. Ya wes ya guys, sampai di sini ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti besok lah ya, kita ketemu ya. Ya, jadi semoga apa yang disampaikan kali ini nih, didiskusin kali ini ada yang bisa dipetik. Ya aku udah mau